Dan langsung saja kita menuju ke OG map yaitu Erangel. Yes, betul banget. Sekali lagi berikan support terbaik kalian selama 1 bulan penuh. Karena nanti tim-tim Indonesia kita berharap mereka yang nantinya akan menjadi perwakilan untuk negara Asia Tenggara yang nanti akan bertanding lagi di kancah yang lebih tinggi yaitu di PMGC. Betul, bahkan sudah sempat beredar beberapa rumor di mana nanti akan ada West lah, akan ada East lah segala macam. Tapi itu hanyalah sebuah rumor yang sudah beredar di komunitas. Tentunya kita masih menunggu update dari official sistem PMGC-nya nanti akan seperti apa. Apakah benar seperti yang digosipkan di komunitas atau ternyata ada hal-hal lain yang mengejutkan. Karena beberapa kali kita mengambil berita dari komunitas, kita publish, ternyata kita kena gocek sama official. Betul, karena sering terjadi kemarin juga karena banyak perubahan-perubahan yang cukup mendadak juga yang kita lihat. Betul. Ya kan, dari segi map aja contohnya dari weekdays kemarin tiba-tiba Sunhawk yang menjadi pengisi untuk di weekdays yang kemarin. Betul, atau jangan-jangan nanti weekdays yang kedua nanti, weekdays ketiga. Weekdays ketiga. Minggu ketiga lah, di babak weekdaysnya itu Miramar Sunhawk. Oh. Karena Erangel udah 2 minggu tuh, minggu pertama sama minggu kedua. Bisa jadi untuk minggu ketiga weekdaysnya Miramar Sunhawk. Betul, jadi kita tinggal tunggu aja nih kabar officialnya nanti Betul. seperti apa untuk minggu yang ketiga. Nah ini dia, kalau kita lihat dari flag pad yang begitu pelit, mengingat luas dari Erangel ini 8x8. Tapi garis pesawatnya hanya mengambil di bagian kiri bawahnya saja. Cukup banyak tim yang punya kontrol area atau drop zone di sekitar area-area kanan. Dan circle-nya ini ngebuat galau antara menuju ke area SMB ataupun menuju ke bagian dari main island. Yang akan menjadi penentu menurut gue dari circle ketiga nanti. Yes, betul. Dan ternyata sudah ada perubahan drop zone yang diambil oleh tim NFT yang biasanya mereka mengambil Onyx ke arah juga? bagian Stalber. Dan betul Kak, banyak perubahan terjadi di mana NFT mengambil ke arah bagian kiri menuju ke arah bagian Zarki nampaknya dari NFT. Betul, dan EVOS drop zone mereka benar-benar meluas banget. Sementara Onyx mengamankan daerah Pochinki yang ditinggalkan oleh The Xavier. Harusnya nggak akan mendapat gangguan untuk Onyx dan EVOS tadi, di mana satu pemain mereka memisahkan diri cukup jauh. Ini EVOS tuh kayak satu orang satu daerah, ada yang ngambil Verifier keseluruhan, ada yang ngambil rumah 12 keseluruhan, ada yang main scrapping di dekat jembatan, semua rumah dia ambil, ada yang ke depannya lagi mengambil beberapa scrapping area di sekitar ladang gandum. Ini benar-benar meluas banget kontrol area yang dipunya oleh EVOS saat ini. Yes, betul. Dan bahkan dari Red Flash juga cukup dekat dengan lokasi dari tim Axis yang mengambil di area sekitaran scrappingan Gatka. Dan sementara itu dari area tim MS Chenburi akan berotasi bertabrakan Kak dengan tim Secret, di mana informasi seharusnya udah mulai masuk kan coba dipantau. Kemudian dilakukan menggunakan AKM dari seorang Arshot, berhasil bisa men-take down satu player dari arah tim MS Chenburi. Betul sekali, bahkan langsung di set up oleh tim Secret. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan seorang Jasper di lindas gaming begitu saja. Digeprek di pinggir sungai sekitar Gergopol. Poin pertama diamankan oleh Secret. Yes, betul. Dengan pelitnya circle mungkin untuk mengarah ke bagian server nih, di mana tim Secret mau nggak mau mereka harus bisa mengamankan beberapa area vehicle dulu di area sekitaran jembatan Giorgiopo. Baru nantinya mereka akan melanjutkan lagi rotasi mereka menuju ke arah bagian server nih. Ya, sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Begitu halnya yang dilakukan juga oleh tim NFT, di mana mereka bermain scrapping terlebih dahulu, mengingat mereka punya drop zone itu agak-agak ke arah, waktu itu sih ngambil daerah Yasnaya, tapi sekarang mereka mengambil di sekitar Milta Power, harusnya cukup dekat dengan area-area perkayuan juga. Mereka bermain di arah sebelah kanan dengan split position dan juga statistik yang sedang kita lihat dari drone. 12 assist, 7 rescue dan juga 18,1% untuk tim kontribusi bagi seorang drone. Yes, betul. Dan udah mulai terpantau juga rotasi yang akan coba dibangun oleh tim Secret. Dan tim Secret sering kali kita melihat itu mereka bukan tipikal tim yang mereka pengen langsung terlibat langsung ke dalam fight. Tapi mereka lebih suka memantau keadaan dari tim-tim yang lebih fight dan memilih untuk menjadi third party aja dari tim yang sedang fight. Ya, itu beberapa hal yang yang dulu jarang dilakuin sama tim-tim saya. Tapi begitu melihat beberapa gameplay yang cukup menarik, begitu memperhatikan PMGC ataupun memperhatikan ya pokoknya tingkatan-tingkatan turnamen yang lebih tinggi lah dibandingkan dari regional masing-masing. Udah mulai melihat kayak, oh ini enak banget ternyata menjadi third party, menjadi orang ketiga, nggak diduga-duga tiba-tiba dateng gitu kan, mengisi kekosongan di tempat lain, terus nikung, dapetin 1 pemain, 2 pemain, atau bahkan bisa mendapatkan clutch ke arah pemain-pemain yang lagi sibuk. Yang biasanya kalau kita lihat jadi third party itu biasa ngedapetin minimal 1 atau 2 elimination lah. Tapi seringkali sekarang kita lihat dari 2 tim yang lagi fight, begitu ada pelakor yang datang malah bisa ngedapetin 5 elimination gitu. Still elimination begitu banyak. Betul, kalau enggak juga terjadi sering tadi di match sebelumnya juga di mana ada 2 tim yang sedang fight tiba-tiba third party langsung join nabrak tanpa menunggu tim yang sudah kelar fight terlebih dahulu, mereka bisa reset terlebih dahulu. Betul, untuk ngadapin satu tim aja udah mulai pusing gitu kan, setupnya di mana, nih ngelempar granatnya kemana, tiba-tiba ditabrak sama tim lain sih, oh ya udah buyar semuanya. Yes, betul. Dan nampaknya di arah sekitaran school juga nampaknya masih cukup nyaman ditempatin oleh tim RRQ berkaca dari minggu yang pertama. Biasanya school
School akan coba diamankan oleh tim Axis, tapi ternyata sang pemilik tahta dari area School sudah kembali join di Super Weekend kita kedua, makanya tidak akan coba diganggu posisinya oleh tim Axis. Ya, ini satu hal yang pengen gue bahas gitu. Berarti ada respect yang dilakukan oleh Axis ke arah RRQ. Oke. Begitu tidak ada RRQ, mereka mengambil tepat atau drop zone dari RRQ. Tapi begitu RRQ comeback, mereka pindah drop zone lain, menyerahkan School dan apartemen ke arah RRQ. Ini menurut gue satu hal yang benar-benar di respect sama pemain-pemain dari Axis. Mereka tidak kacang lupa kulit, begitu dikasih kesempatan terus tiba-tiba ngelunjak pengen mempertahankan School dan juga apartemen. Tapi mereka benar-benar mengetahui gitu, fight dari RRQ juga begitu keras dan gak worth it kalau misalkan mereka mencoba hal untuk melawan RRQ di Erangel dengan kondisi Erangel yang matchnya tuh banyak banget gitu. Iya, betul banget karena Erangel yang paling sering kita mainkan untuk di weekdays-nya, untuk di Super Weekend-nya, dan sementara itu dari arah tim Fast Clan juga masih cukup nyaman looting di area sekitaran Gergopol Container dan akan melebarkan sayapnya biasanya Fast Clan tuh sampai ke arah bagian perumahan di sebelah kirinya. Ya, ini udah mulai menyebar semua tentunya dari rotasi titik demi satu titik yang dilakukan oleh semua tim juga. Bahkan Geek Fam, mereka menguasai daerah ini dengan baik. Ada satu pemain mereka yang mengintip juga dari arah high ground, tidak langsung terlena untuk bergerak ke setiap apartemennya. Swavel, wow, ini NFT nge-splitnya jauh banget. Ini gue salah lihat atau gimana? Tadi gue kira mereka itu ada di sekitar Milta Power ataupun daerah perkayuan. Tapi ternyata ada satu pemain mereka yang cukup dekat ke area Gergopol. Yes, betul. Karena tadi terlihat dari NFT tuh mengambil ke arah bagian Zarkinya, Kak. Oke. Makanya dia nge-split terus bertemu sama tim Geek yang memang tepat juga turunnya daerah sekitaran Georgiopol yang apartemennya. Oke, berarti daerahnya agak serupa tapi tak sama Iya. ternyata untuk daerah-daerah sekitar Milta Power dan juga daerah-daerah sekitar Zarkinya. Dan BN yang berada di jembatan sebelah kanan, mereka melepas area pom bensinnya, menjaga bagian checkpoint tadi sedikit transit, lalu mereka bakal bergerak menuju ke bagian rumah pantai di mana Bigetron suka mengambil rumah ini untuk dijadikan checkpoint mereka. Yes, betul banget, dan juga nampaknya dari BN akan coba melanjutkan lagi rotasinya. Akan coba dipimpin oleh seorang Silent menjadi frontliner untuk saat ini menggunakan vehicle-nya untuk mereka bisa mengumpulkan informasi lagi, dan nampaknya rotasi akan segera dibangun oleh tim Infinity di mana Nuzi akan terlebih dahulu berusaha untuk menjaga angle-nya di bagian jembatan melalui jembatan sebelah kiri untuk tim Infinity. Betul, ini biasanya Infinity bakal ambil checkpoint mereka di jembatan sebelah kiri, mereka jagain choke point-nya. Dan stay di sana tuh cukup lama gitu untuk memastikan kira-kira zona bakal ke arah main island atau zona bakal bouncing lagi ke arah SMB-nya. Biasanya setup yang mereka lakukan seperti itu dan sejauh ini sih yang kita lihat mereka selalu efektif gitu untuk mendapatkan tempat tersebut. Kecuali di satu momen yang EVOS terlebih dahulu melakukan setup di bagian pinggir atau di ujung-ujung jembatan sebelah kiri di mana waktu itu EVOS berhasil meratakan Infinity. Yes, betul, dan juga waktu itu dari Infinity sendiri juga sempat nge-cut rotasi dari area tim BN United yang dia late rotation. Dia tahu circle mengarah ke bagian kiri tapi dia memaksakan untuk late rotation dan mengambil jembatan sebelah kiri juga yang ternyata masih dijagain ataupun masih diawasin oleh tim Infinity. Ya, kalau ngomongin Erangel tuh banyak banget kejadian-kejadian unik sih. Yang apa ya, memorable banget. Bahkan kali ini dari Infinity mereka melakukan strategi yang berbeda lagi. Mereka langsung menuju ke bagian rumah 12, mereka tidak checkpoint di sekitar jembatan kiri. Mereka langsung mengamankan bagian rumah 12 dan men-zoning out satu pemain EVOS yang terlebih dahulu setup di bagian rumah 12 ini. Yes, betul, terlihat pergerakan dibangun oleh tim EVOS dan nampaknya Laser akan kedatangan tamu dari arah tim Onyx di mana Jeff nampaknya ter-knockdown dan akan langsung di-confirm menjadi sebuah elimination oleh seorang Laser. Ya, nice banget tentunya untuk EVOS. Poin pertama untuk EVOS ini yang bisa membuat mereka lebih semangat. Satu scouter dari tim Onyx lengah begitu saja dan menjadi santapan lezat untuk seorang Laser. Smoke sudah mulai terpop out kali ini, tidak terburu-buru untuk melakukan looting karena dia tahu harusnya bakal ada backup dari arah bukit seberang sana. Bahkan 2 setup smoke dilakukan oleh seorang Laser untuk memastikan looting yang akan dilakukan ini aman, tidak menjadi sebuah resiko untuk EVOS. Yes, betul, dan nampaknya juga rotasi akan segera dibangun oleh tim NFC di mana Flippy dan juga Swavel akan coba berotasi, tapi compound di depan mereka ternyata diisi oleh satu player dari arah tim Circuit di mana iShot nampaknya sudah mulai mengumpulkan informasi dan knockdown terjadi ke arah tim NFC di mana Flippy tersungkur lemas begitu saja, tapi nampaknya Swavel akan coba back off, coba disengage, tidak mau join the fight juga ke arah tim Secret. Betul, direlakan ternyata Flippy untuk menjadi poin bagi tim Secret. Ini bakal menjadi poin kedua untuk Secret karena tadi mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari MS Konburi ketika awal-awal game ini berjalan. Lumayan. Dan dua-duanya dari poin yang dipunya oleh Secret semuanya disumbangkan oleh iShot. Yes, betul banget, dan tim Secret juga kita bisa lihat juga pergerakannya masih cukup nyaman di mana Fredo juga akan membagi angle yang berbeda juga. Split position dilakukan oleh tim Secret dan Swavel
masih berusaha untuk mencari tempat yang paling aman lagi untuk ditempatin oleh tim NFT. Ya, tapi sepertinya dari circle sudah dipastikan akan menuju ke arah main island, bahkan sudah dipastikan dari circle yang kedua loh. Bener-bener sudah ketok palu. Oke, ini akan berakhir di arah main island, tidak ada bikin galau ke arah SMB-nya. Yes, betul, dan nampaknya lihat rotasi dari arah Bigetron akan coba diamati pergerakannya oleh tim EVOS. Dimana sering kali kita melihat tim Indonesia dua-duanya saling bertemu ataupun bergesekan, tapi nampaknya gesekan di tempat lain juga udah mulai terjadi di mana For Rivals. Epi nampaknya akan curiga tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa dijangkau oleh player-player dari tim Fast Clan. Betul, Fast Clan ngambil checkpoint di sekitar Pochinki. Mereka mengamankan sebuah kompon kecil yang ada di bagian kiri dari Pochinki kalau kita berpacu dengan map yang ada di Erangel ini atau map Erangel ini. Sementara RRQ yang menuju ke bagian Bukit Kentang, ini tempat yang suka diperebutkan juga kalau kita ngomongin Indonesia, ini banyak banget yang berusaha untuk mengamankan kompon ini. Voin suka ngambil kompon ini, RRQ suka ngambil kompon ini, terus dari EVOS juga suka mengambil kompon ini, bahkan Bigetron juga suka ngambil, bahkan Aura yang punya drop zone di arah Gergopol juga, kalau circle-nya bouncing ke arah kanan, Aura juga suka mengamankan Bukit Kentang tersebut. Tapi tadi kalau kita lihat di arah Bukit Kentang hanya ada 2 tim, sementara NFT yang kembali lagi untuk mengecek jembatan di sekitar rumah banjir, di mana satu pemain mereka akan memutar balik lagi. Tapi proses mereka untuk gerak ke dalam zona, ini harus hati-hati banget loh. Mereka udah kehilangan satu pemain dan ini yang masih menjadi PR untuk NFT. Gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam zona dan berakhir di last circle atau di circle-circle akhir lah. Entah itu circle 6, 7, 8 unggul dengan jumlah anggota yang banyak. Seringkali NFT kalau kita lihat di circle akhir, itu kalau nggak tinggal 2 tinggal 1 pemain doang. Ya, sebetulnya karena dari NFT sendiri juga mereka bergerak dari arah bagian utara, perlu rotasi lagi, berusaha untuk masuk lagi karena pemadatan juga sudah mulai terjadi di circle yang selanjutnya. Sementara itu total berarti udah ada 3 tim yang terpick off 1 playernya di awal-awal pertandingan. Oke, sudah bergerak kembali, Peo kembali lagi menuju ke arah Blue Zone. Mereka bakal rotasi dengan tempo yang lambat seperti yang biasa mereka lakukan di PMPL Indonesia. MSC pun yang sudah kehilangan 1 pemain, kali ini mereka bermain di sekitar school dan apartemen school, di mana RRQ sudah meninggalkan area tersebut. EVOS yang lagi-lagi terpantau masih berdekatan dengan Infinity, tapi kali ini setup dari EVOS lebih rapat lagi. Mereka nggak nge-split ke arah perbukitan, mereka hanya menguasai dan melakukan setup dengan maksimal di area compound yang mereka punya. Betul banget, dan lagi split position juga dilakukan oleh tim Infinity yang merupakan salah satu kekuatan juga dari tim Infinity. Apa mereka udah mulai nge-split posisi mereka tidak terlihat, itu menjadi sebuah keuntungan juga tentunya untuk tim Infinity. Tapi Circle akan kembali lagi menjalankan tugasnya, akan kembali mengecil lagi, kira-kira menjadi center lagi karena bagian sebelah kanan, Kak Pasta. Betul, ini ke arah sebelah kanan ya. Berarti area-area sekitar school, perbukitan sekitar school harusnya harga tanahnya bakal naik. Ini aja kalau kita lihat udah ada 1, 2, 3 tim yang ada di sekitar sana. Ini yang chaos banget mungkin dari arah utara. Balik lagi ke arah school dan mungkin yang dari arah barat. Karena begitu crowded banget. Sebuah traffic yang tidak ada henti-hentinya. Begitu banyak warna di bagian utara dan di arah baratnya untuk update dari circle yang ketiga tadi. Ya, betul, untuk saat ini berarti untuk tim RRQ tidak perlu banyak perpindahan posisi yang harus dilakukan. Tapi nampaknya lihat dari Ravenclaw udah mulai melihat targetnya juga. Tapi justru mana target pertama didapatkan oleh tim RRQ di mana ter-knockdown 1 player dan bakal langsung di-confirm menjadi sebuah elimination yang pertamanya untuk tim RRQ. Betul, ini setup yang bagus banget tentunya dari RRQ. Begitu mereka mendapatkan area dari Bukit Kentang, mereka bakal men-zoning out tim lain yang akan berupaya meretek tempat dari RRQ. Bahkan mereka juga mengintip ke arah ladang gandum yang tidak coklat tadi. Karena warnanya hijau area-area yang ada di bagian bawah dari RRQ. Di mana Axis atau For Rivals tadi yang melakukan rotasi. Ada tembakan zoning out dan membuat mereka berubah arah. Tapi lihat dari Ravenclaw bakal langsung nabrak menuju ke arah Axis. Ada tembakan dari bagian belakang, namun sepertinya dari Vampire akan tetap melakukan rotasi. Bahkan Ravenclaw hanya ngecek ombak ke arah depan. Untung scout yang dilakukan aman. Yes, betul. Scouting terlebih dahulu dari arah seorang Ravenclaw. Tapi lihat nampaknya Stone akan coba memberikan beberapa backup fire. Berharap 1 player yang hampir aja ter-takedown itu bisa selamatkan. Terlihat bahkan ada lemparan granat yang coba dimatangkan. Tapi Ryzen di arah bagian luar lainnya berhasil bisa men-takedown 1 player ke arah tim For Rivals tadi. Betul sekali. Poin pertama untuk Bigetron. RRQ, Bigetron, EVOS sudah memecah poin pertama mereka. Tinggal NFT yang belum memecah telur mereka menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim NFT di game yang ketiga kali ini. Vampire langsung mengamankan bagian kiri. Mereka tidak menuju ke arah pertahanan dari Axis. Ternyata tadi yang rotasi di sekitar RRQ For Rivals karena Axis ada di sekitar Vampire. Yes, betul, Vampire juga udah mulai touchdown. Tadi kalau nggak salah yang di sini Infinity nggak sih? Infinity udah pindah tempat berarti. Ya, betul. Infinity udah pindah tempat dan sekarang tempatnya kosong dilewatin sama Vampire. Berarti Fast Clan apa Infinity itu ya? Fast Clan ya?
Nah, gua agak short term memory gitu. Kayaknya Face Clan sih. Gila, gua galau banget ya. Tenang, tapi kalau pilih Nati udah mantep. Udah mantap. Udah mantep. Betul, tidak tergoyahkan. ya, Tidak Rapasta. goyah pokoknya. Betul. Karena dia lagi nonton. Dan juga nampaknya dari Zofel sedang memantapkan hatinya juga untuk bisa memilih jalur rotasi yang lebih aman untuk tim NFT, berusaha untuk bergerak seiringan dengan jalur daripada Blue Zone itu sendiri. Dan di bagian depannya terpantau ada tim Axis juga, Kacang Susu, yang seringkali juga menjadi last man standing untuk tim Axis. Iya, ini yang lagi nonton ramein lagi dong. Jangan lupa di like, jangan lupa di share. Kita makin ramein lagi buat mendukung tim Indonesia. Terlepas dari mereka tusun, mereka perform, mereka dapat WBCD. Pokoknya semangatin terus tim Indonesia guys ya. Hashtag Indopride, gaspol sama ini. Like-nya 2.000 lagi, 20.000. Yuk gas yuk. Yes, betul. Dan nampaknya lihat dari arah Kacang Susu berusaha untuk mengumpulkan informasi terkait rotasi yang sedang dibangun oleh tim NFT. Tapi nampaknya PPU udah mulai terdeteksi juga, tapi Kacang Susu harus healing terlebih dahulu juga, Kak Pasta. Ya, ini tempatnya RRQ terbilang masih cukup enak sih. Tempatnya RRQ ini masih enak banget di area Bukit Kentang. Mereka nggak ngedapetin gangguan sama sekali. Bahkan tim yang datang dari utara pun mereka ngelewatin daerah baratnya untuk menuju ke arah selatan. Ini selatan yang mungkin akan ramai. Begitu juga tim-tim yang bakal keluar dari arah Pochinki. 3 tim lah kurang lebih akan chaos di arah barat dan juga arah selatan. Yes, betul, tapi sementara itu fight juga akan segera terjadi antara dua tim yang berbeda, di mana Onyx akan berusaha untuk memberikan suppressing fire juga ke tim Begato, tapi nampaknya lihat ada utility terus-terusan dilontarkan dari arah Onyx berusaha untuk membombardir pertahanan dari arah tim Bigetron. Betul, smoke sudah mulai terpop out, ada 4 atau 5 smoke yang sudah mulai muncul di area sekitar Onyx dan juga Bigetron yang akan menghalangi vision dari kedua tim ini. Sudah mulai naik ke arah kendaraannya lagi di arah lain. Faris mendapatkan sebuah knockdown-nya ke arah Infinity dan granat yang begitu matang dari Onyx membuat 2 pemain dari Bigetron terknockdown. Wow, itu granat yang benar-benar matang tadi datang dari Axis, bahkan hampir memulangkan Liquid ke arah lobby. Yes, betul, dan tentunya nice try juga untuk tim NFT, dan lihat dari Onyx terus memberikan lemparan granat yang bertubi-tubi untuk bisa mengeliminasi player yang terknockdown dari arah tim Bigetron. Tapi Liquid berusaha untuk merangkak-rangkak meminta pertolongan untuk segera di-revive oleh rekan satu timnya itu dari arah seorang Zuxi, dan lihat bahkan dibakar area dikuasai oleh tim Bigetron. Tapi nampaknya di arah bagian luar lainnya lihat ada Axis yang berusaha untuk ngekat rotasi dari arah tim-tim yang terlihat di depan mata mereka. Betul, ini fight sudah mulai chaos banget karena areanya tidak terlalu banyak. Kalau kita ngomongin area sekitar Pochinki, ini area yang tidak terlalu banyak high ground controlnya gitu. High ground control mungkin ada beberapa lah, tapi tempat itu nggak terlalu enak kalau misalkan tiba-tiba keluar lagi, bouncing lagi ke arah circle-circle berikutnya. Di arah lain EVOS, 1 pemain mereka tumbang, belum ada confirm elimination, bahkan ternyata EVOS yang terlebih dahulu mendapatkan sebuah poin ke arah Infinity tadi, 1 poin lagi masuk ke arah EVOS dan Infinity pun rata di urutan ke-15 dengan hanya membawa 2 elimination point. Ya, betul, sementara itu juga dari arah bagian luar lainnya lihat pemadatan juga sudah mulai terjadi di area sekitar Pochinki. Sementara itu EVOS akan kembali melanjutkan rotasinya, mereka berusaha untuk menghindari fight yang terjadi, tapi Axis terus-terusan memberikan suppressing fire-nya ke arah tim EVOS. Alright, sudah mulai chaos kali ini Axis yang sudah mendapatkan 4 elimination, terus mengganggu pergerakan dari EVOS yang terlihat bahwa EVOS sedang melakukan split position. 2-2 split yang dilakukan oleh EVOS saat ini. 2 pemain mereka sudah masuk ke dalam zona, tapi 2 pemain lain masih berada di bagian luar dari zonanya. Ada pergerakan sudah mulai dibangun dari Axis menuju ke bagian kanan, sedikit memberikan distraction. Lemparan granat sudah mulai dilancarkan ke arah sana. Ataukah smoke? Ternyata sebuah granat, namun masih belum bisa memberikan splash damage-nya ke arah Mika dari Axis. Yes, dan lihat ada animasi utility yang terus-terusan dilontarkan oleh kedua tim yang berbeda, tapi Mika akan coba backup sedikit, memundurkan baginya, berusaha untuk menghindari fight-nya dengan tim EVOS, tapi Voki akan berusaha untuk menaiki baginya, berusaha untuk nge-push lagi, lebih dekat lagi ke pertahanan tim EVOS yang dimana mereka akan split 2-2, tapi lemparan granatnya hampir saja menumbangkan 1 player dari arah tim Axis, tapi Kacang Susu akan coba rotasi, akan ditabrak, langsung nge-push dari bagian EVOS, dimana EVOS, Respawn sudah mulai bangkit, dan 2 knockdown diamankan oleh tim EVOS. Wow, sebuah pergerakan yang begitu YOLO dan akhirnya membuat Axis buntung. Rotasi mereka tidak diuntungkan karena 2 pemain yang menabrak berhasil diamankan oleh EVOS, tapi trade knock sudah mulai terjadi. 2 pemain dari EVOS sudah mulai tumbang. Kali ini lemparan granat dari Voke tidak ada hentinya menuju ke arah pertahanan dari EVOS. Perlahan-lahan bergerak pelanan pasti Voke. Sudah memasak granat cukup lama di tangannya namun di cancel kembali. Dan sudah mulai dimasak lagi mengintip ke arah Red Face. Belum ada pergerakan. Oh, ini granat yang dilempar bisa matang banget dan ternyata
Satu pemain dari EVOS kembali tumbang. Red Face memakan granat yang begitu panas dari seorang Voke. Yes, betul. Dan lihat tampaknya dari arah KF sudah berhasil bisa di-revive. Berarti ini posisinya 2 lawan 2 antara EVOS dan juga Axis. Dimana Voke akan berusaha untuk boosting. Tapi Red Face akan langsung di-confirm menjadi sebuah eliminasi. Tapi di sisi lainnya lihat RRQ juga sedang fight dengan tim APG saat ini. Betul, RRQ sudah kehilangan satu pemain mereka, tapi mereka sudah mendapatkan poin pertama, di mana Asa juga sedang ter-knockdown. Butuh untuk diselamatkan, tapi jarak dari pemain-pemain RRQ yang lainnya begitu jauh, harus direlakan. Dan kali ini pergerakan dari Voldemort yang menjadi last man standing harus lebih berhati-hati lagi. Sementara Korpai dari tim Face Clan tersisa seorang diri, tapi survival skill dari seorang Korpai tidak boleh diremehkan. Yes, betul. Player yang dulunya bermain untuk tim PW88 sempat juga bermain di PMGC, sementara lagi berusaha untuk berkamuflase di balik satu buah smoke yang udah dia set up, berusaha untuk merangkak. Tapi lihat, ada cicilan HP damage yang harus di-dealing oleh seorang Korpai, dan Axis Voke pun ter-knockdown. Dan bisa kita lihat juga nice try untuk tim EVOS yang berada di posisi yang ke-12 dengan total 4 eliminasi poin. Betul, sudah ada NFT, sudah ada EVOS yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi ingat, masih ada Bigetron, masih ada RRQ yang bisa berjuang. Masih ada 11 tim yang tersisa termasuk 2 tim dari Indonesia. Molotov sudah mulai dilemparkan, kita berpindah kembali menuju ke arah Infinity dan juga ke arah Vampire. Dia masuk dan begitu berani. Gila ini Vampire. Ada api pun terabas bos, yang penting ngeratain satu pemain terakhir dari Infinity. Yes, betul. Face Clan yang tadinya berhasil bisa mendapatkan WWCD harus dipulangkan di posisi yang ke-11 untuk saat ini. Dan nampaknya dari arah Error masih berusaha untuk melakukan boosting, healing dilakukan karena Bigetron terus memberikan pressure, bahkan lemparan granatnya hampir saja menumbangkan tadi satu confirm dan bahkan didapatkan oleh seorang Zux yang dicari last man standing dari arah tim Onyx, yang Error ternyata sudah mulai dideteksi dari arah seorang kepala suku. Betul, ini Error kayaknya makin error karena harus menghadapi 2 pemain dari Bigetron, tapi Bigetron nggak boleh lengah karena masih harus menyelamatkan seorang Ryzen. Tapi sepertinya nggak bisa untuk menyelamatkan Ryzen karena bleeding out akan terjadi. Satu pemain sudah berhasil diamankan, hanya tinggal Error yang berhasil men-knockdown seorang Luxi. Namun bari sistemnya begitu cepat, tapi tembakan dari arah high ground seberang masih memotong rotasi dari Bigetron, di mana kali ini Forivals seorang pemburu mendapatkan Liquid dan Bigetron benar-benar tersandwich. Rotasi mereka benar-benar terpotong. Hanya menyisakan seorang Zuxi, the last man standing untuk Red Aliens. Yes, betul. Bahkan Forivals benar-benar kokoh di balik sebuah kompon. Bahkan pergerakan dari Zuxi juga benar-benar terlihat dengan sangat jelas dari arah angle seorang pemburu yang benar-benar bisa hunting. Dan itu Zuxi. Nice try untuk Bigetron yang mendapatkan total 4 eliminasi poin. Betul sekali. Kali ini dari Bigetron pun harus dipulangkan ke arah lobby. Berarti semua wakil Indonesia. Oh, sisa satu. Masih ada RRQ yang tersisa. Voldemort masih terpantau. Oh, tapi jaraknya deket banget sama pemain-pemain dari tim Secret. Ya, sebetulnya bahkan angle-nya iShot itu benar-benar melihat ke arah last man standing dari arah tim RRQ, dan lihat dari arah tim Secret, Fredo dan juga Kit berusaha untuk semakin dekat lagi dengan pertahanan dari arah tim APG. Akan coba dicari informasi lebih jauh lagi dari arah Kit, berusaha untuk mencari angle yang lebih jauh, tapi nampaknya terdeteksi. Akan coba dilontarkan satu buah granat Bleeding Nets-nya, ternyata masih belum bisa menumbangkan targetnya. Betul, ini Voldemort masih tahan napas nih, nggak mau ngebuat pergerakan ataupun step sama sekali. Bahkan dia menahan tembakannya untuk ngelihat ke sekitar dia. Ternyata satu pemain dari Secret berhasil diamankan, namun ternyata dari sistem dari Secret begitu cepat. Ada 2 pemain yang melakukan split dan berhasil mendapatkan satu pemain dari APG. Yes, betul. Dan lihat Fredo masih berusaha untuk mengumpulkan informasi lagi. Benar, Zero juga mulai touchdown, udah mulai memarkirkan vehicle-nya, akan coba di follow up juga oleh 2 player dari tim APG. Dilewati begitu saya jumper, masih belum bisa melihat, tapi langsung diserbu oleh 2 player sekaligus. Tapi nampaknya splash damage-nya hampir juga menumbangkan player dari arah tim APG. Betul, satu pemain lagi dari Secret berhasil diamankan, dan kali ini bahkan Fredo juga ikutan tumbang. Secret hanya menyisakan 2 player aktif. Fredo dipulangkan ke arah lobby. APG masih bisa menyelamatkan rekannya yang ter-knockdown. Satu persatu pemain dari Secret pun dipulangkan, tapi granatnya itu matang banget sumpah. Dapetin satu pemain dari APG. Sementara Geekfam dari belakang memberikan distraction menjadi third party di arah sekitar dari tim Secret. Sudah melihat pergerakan dari Kit, ada lemparan granat bahkan dari Kit yang masih belum bisa connect ke arah pemain dari Geekfam. Ada satu pergerakan di sebelah kanan pun masih tertembak, dan akhirnya Kit 5 pun tumbang. Satu persatu sudah mulai tumbang dan Secret pun rata. Mereka harus puas di urutan ke-7 dengan hanya membawa 4 elimination. Yes, betul banget. Bahkan dari Damrut akan bertemu dengan last man standing dari arah tim RRQ berdampingan satu sama satu, dan itu dia RRQ. Oh no, terlihat posisinya dari last man standing, dan bahkan RRQ harus dipulangkan juga di posisi yang ke-6. Nice try untuk RRQ. Mereka mendapatkan hashtag 6, berarti berapa tuh? 15, 12, 10, 8, 8, 6, 4. 4 tambah 1 tadi ya, 5.
5 total poin dikumpulkan oleh RRQ. Nice try lah, nice try. Ya sebetulnya sementara itu dari arah tim Vampire juga masih kokoh. Sementara itu knockdown harus juga diderita oleh tim Eagle Esports. Dan Namshin berusaha untuk memberikan backup fire, tapi nampaknya dari bagian High Ground Zero tidak bisa mendapatkan player yang kedua kalinya untuk tim Eagle Esports. Betul sekali, sementara dari Eagle Esports mereka sudah mendapatkan 7 elimination dengan 4 tim yang tersisa. Ada Vampire, Forifals, Geek, dan juga Eagle Esports. Tapi lagi dan lagi win. Forifals bermain begitu stabil walaupun kali ini jumlah mereka tidak terlalu banyak harusnya ya, karena belum terpantau, mungkin tinggal 2 anggota dari Forifals. Tapi mereka kembali lagi masuk ke 4 tim terakhir, Win. Ya, tapi nampaknya shake kecilnya dari Forifals akan coba diburu oleh tim Vampire. Dimana Stone udah mulai mengopang satu buah granat, tapi nampaknya splash damage-nya masih belum bisa masuk melalui celah kecil dari pos yang coba dikuasain oleh tim Forifals. Betul, Forifals bersabar. Mereka nggak ingin langsung komit ke arah depan sana. Mereka mencicil-cicil pemain-pemain yang sudah mereka spot terlebih dahulu. Blue Zone sudah mulai bergerak, smoke setup sudah mulai dilemparkan kali ini. Ada Eagle Esports yang punya high ground control ke arah pemain-pemain dari Forifals. Mereka tidak ingin barbar dalam melakukan pergerakan. Mereka bergerak pelanan pasti. Molotov bahkan di setup untuk dilemparkan ke arah depan gitu. Satu sudah mulai membuka jalan, sementara satu pemain lagi dari Forifals masih tertahan di bagian belakang. Tapi di arah lain dari Geek Fam juga melihat pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Vampire. Bahkan satu pemain Vampire berhasil diamankan oleh Geek Fam. Yes, dan Stone diutus untuk bisa menjaga angle-nya dari arah sisi Forifals. Dan knockdown kembali didapatkan oleh seorang Stone dengan lemparan granat yang benar-benar connect. Knockdown menyisakan last man standing untuk tim Forifals saat ini. Betul, masih bisa bertahan last man standing dari Forifals. Mereka langsung bergerak, tapi Eagle menembak dari sebelah kanan dan counter shoot. What a nice flick dari pemain Forifals, berhasil memulangkan Eagle Esports menuju ke arah lobby, namun masih belum bisa membawa WWCD yang kedua untuk Forifals. Yes, betul. 2 tim tersisa di mana Stone sudah mulai semakin dekat juga dengan pergerakan dari arah tim Geek, di mana dia seorang keyboard ternyata berusaha untuk spread dan connect. Berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim Vampire. Akan dicari dengan menggunakan M249, tapi tidak bisa karena Vampire yang berhasil bisa mendapatkan winner chicken dinner yang mereka untuk di game kita yang ketiga. Vampire kali ini lagi-lagi tim dari Thailand yang mendominasi. Vampire mendapatkan 8 elimination dengan 15 point placement karena mereka mendapatkan winner chicken dinner. Wow, ini Thailand benar-benar memanas di minggu kedua, Win. Yes, betul banget, keadaan luar biasa sekali. Dan dari Vampire itu mereka memang sering tim-tim bukan yang tipikal mereka untuk bisa langsung menusuk ke arah bagian center. Mereka bermain pinggir, dan bermain pinggirnya mereka pun tidak aman karena banyak banget ketemu sama tim-tim lainnya juga. Betul, bahkan kalau bisa dibilang pergerakan dari Vampire bukan sebuah pergerakan yang mudah, tapi bisa dibilang mereka itu pinter. Iya. Begitu mereka kesulitan untuk mendapatkan sebuah tempat di garis lurus yang udah mereka titikin, mereka tuh punya opsi-opsi lain untuk mereka masuk ke dalam zona. Itu yang membuat mereka selalu